Halo semua para jomblokers dimanapun kalian berada. Dan apa kabarnya? Masih belum punya pasangan atau jomblo? Kasihan, sama saya juga. Pada kesempatan yang berbahagia maupun yang tidak bahagia ini pun, kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Count Life yang dirilis pada tahun 2018, yang menceritakan tentang gadis SMA yang mencoba hidup dengan identitas baru. Saya cuma mau mengingatkan bahwa ini adalah konten spoiler, dan yang tidak suka spoiler harap skip video ini. Dan tanpa basa-basi lagi, ini dia intronya. Yang membuat Sunhee menjadi murung dan pendiam adalah sifat orang tuanya yang seringkali bertengkar karena pekerjaan. Dan Sunhee juga tidak dapat perhatian dari orang tuanya. Di sini, Sunhee merupakan gadis yang pendiam, tidak percaya diri dan tidak bisa bergaul. Ketika Jongmi dan temannya sedang membicarakan sesuatu hal, di mana mereka ingin pergi ke konser, tapi mereka tidak bisa mendapatkan tiketnya karena kehabisan. Sunhee yang mendengarnya pun memiliki sebuah rencana. Ketika di rumah, Sunhee mencari tiket konser Seoul Evo secara online untuk dua orang temannya yang harganya $300. Wow, $300. Kalau $300 dapat berapa mangkok bakso tuh? Lanjut, Sunhee pun memberikan dua tiket itu kepada Jongmi dan temannya. Namun Sunhee dia mulai berbohong kepada temannya, yang dimana ia mendapatkan dua tiket itu yang diberikan oleh sepupunya. Katanya itu dari sepupunya loh ya. Ini Sunhee lakukan karena ia ingin mendapat perhatian dari teman-temannya. Dan disinilah masalah pun mulai terjadi. Singkat cerita, mereka pun pergi ke konser tersebut. Sunhee terlihat membeli sepasang cincin, dan Sunhee berbohong kepada teman-temannya, yang dimana ia menceritakan bahwa cincin itu dari pacarnya. Saat Sunhee pergi ke kantin, ia pun mendengar teman-temannya yang sedang membicarakannya, yang dimana mereka tidak menyukai Sunhee dan dirinya tidak mengerti apa-apa. Dia juga berbohong tentang pacar barunya. Waduh, kasihan. Namun di sini Jongmi merasa kasihan kepada Sunhee karena tidak percaya kepada dirinya sendiri. Saat ia di kelas, terlihat Sunhee yang meletakkan sesuatu yang sepertinya benda itu adalah cincin miliknya. Hal yang dilakukan itu bertujuan untuk membalaskan dendamnya kepada Jongmi. Sunhee melakukannya supaya saat gurunya memeriksa tasnya Jongmi, si guru pun menemukan cincinnya Sunhee di dalam tasnya supaya Jongmi dimarahi oleh gurunya itu. Dan saat gurunya ingin memeriksa tasnya Jongmi, ketika sang guru ingin memeriksa kotak pensil Jongmi menolak barangnya itu diperiksa oleh gurunya. Dan ternyata isi dari barangnya Jongmi itu adalah alat tes kehamilan. Apa? Yang ternyata ia sudah mengambilnya. Dan yang membuat saya terkaget-kaget adalah ternyata Jongmi sudah hamil di luar nikah. Apa? Dan lagi yang membuat saya bertanya-tanya adalah kenapa ia sampai hamil di luar nikah? Apa gara-gara pacarnya tuh kebablasan? Saya tidak tahu. Saya pun mendapat kesimpulan adalah sepolos-polosnya orang pasti ada sisi yang membagongkannya juga. Lanjut, keesokan harinya Jongmi pun tidak masuk ke sekolah. Dan
meminta diskors kepada gurunya. Dan ternyata ia akan menggugurkan kandungannya tersebut. Wah, saya kaget. Sun Hee yang mendengarnya pun bersimpati kepada Jungmi. Ia sepulang sekolah mengantarkan tes latihan yang diberikan oleh Bukin ke rumahnya Jungmi. Saat ia baru keluar dari rumahnya Jungmi, kertas tesnya pun terbang tertiup angin, dan saat ia menoleh ke belakang tiba-tiba bersamaan dengan seseorang yang terjatuh dari atas gedung. Dan ternyata seseorang tersebut adalah Jungmi yang bunuh diri dengan melompat dari atas gedung. Sontak, Sun Hee terkejut dan ia pun lari meninggalkan kota itu lantaran shock melihat temannya yang melompat dari atas gedung. Dan terlihat ia sudah berdiri di pinggir danau, dan ia pun mencoba bunuh diri dengan menyelam ke dasar danau. Lalu ia pun mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Di scene selanjutnya, terlihat ia dibawa oleh nenek yang bernama John Yuk Yang dengan mobilnya. John Yuk Yang ini adalah seorang direktur di sebuah panti asuhan di desa. Dan disinilah Sun Hee akan memulai kehidupan barunya. Dan terlihat ada satu anak kecil yang dekat dengannya. Sun Hee ini merubah namanya menjadi Sulki. Sulki pun merasa senang karena semua orang di sana sangat menyayanginya. Suatu ketika saat ia diajak berbelanja, ia pun melihat dua gadis yang memakai seragam SMA. Seketika ia mengingat masa lalunya waktu SMA. Dan Bu John ini menyadari hal itu, berpikir bahwa Sulki harus bersekolah. Tapi ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan Bu John memberikan tes kesetaraan yang harus ia kerjakan. Untuk masuk SMA, ia harus lulus tes. Dan Sun Hee yang cantik jelita rupawan ini pun mengerjakannya pada malam hari. Saat tesnya dikumpul dan saat tesnya diperiksa sama gurunya, ia lulus tes. Dan saat ia mau berangkat ke asrama, terlihat Min Kayung sedih karena ia akan ditinggal pergi oleh Sun Hee. Dan saya mau bertanya kepada kalian, pernah nggak sih kalian yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya? Aduh, kok malah membahas ini, anjing. Lanjut, Sun Hee pun menghibur Min Kayung. Ia berkata, ia akan berkunjung setiap akhir pekan. Sulki pun terlihat telah sampai di asrama sekolah. Dan terlihat seorang ibu guru yang memberinya tugas. Wah, langsung diberikan tugas dong. Menjadi perwakilan lantai. Dan ia pun satu kamar bersama gadis yang bernama Lee Bangwul. Dan Sulki pun mulai berkomunikasi dengan Lee. Pada pagi harinya, ia mulai mengerjakan tugasnya sebagai perwakilan lantai yang didampingi oleh gurunya. Jam makan siang pun tiba. Makan pagi, deng. Terlihat Lee dan dua orang temannya pun menghampiri Sulki, dan mereka pun tertawa bersama, dan kebahagiaan Sulki pun dimulai. Saat pelajaran pun Sulki dan Lee tertawa bersama, dan dimulai sejak hari itu Sulki dan Lee menjadi sangat dekat. Di sini Sulki benar-benar merasakan apa itu arti dari pertemanan. Tidak seperti dulu.
Sulki kini pun bahagia bersama teman barunya. Singkat cerita, Sulki dipanggil ke kantor untuk menghadap gurunya. Dan ternyata Sulki mendapat penghargaan dari kepala sekolah. Dan terlihat Sulki berkemas akan pulang ke panti. Dan ia akan kembali ke asrama pada hari Senin. Sesampainya di panti, kebetulan di sana ada grup relawan yang sedang membantu di panti itu. Sulki pergi menemui Bu John dan Min. Sulki memberikan hadiah kepada Bu John, dan ia pun memberi tahu tentang kabar baik yang ia dapat di sekolah. Sulki menceritakan kepada Bu John bahwa ia mendapat penghargaan dari kepala sekolahnya. Dan belum sempat Bu John menjawab atau berkomentar apapun, ada satu relawan yang menanyakan letak gudangnya, dan Bu John pun pergi mengantarkannya. Dan saat Sulki dan Min sedang akan mewarnai, tiba-tiba ada satu relawan yang masuk dan mengatakan, "Kau Sunhi kan? Gadis SMA yang hilang itu loh." Sulki pun terkejut, namun ia mengatakan bahwa ia adalah Sulki, bukan Sunhi. Dan relawan ini pun berbicara di dalam hatinya, yang berkata, "Anjing, gua salah orang dong. Tapi gua masih curiga sama nih orang." Lanjut. Kemudian relawan itu pun pergi meninggalkan panti asuhan tersebut. Dan ada salah satu ibu panti yang ingin berbicara kepada Sulki. Lalu ibu panti itu pun mengajaknya ke suatu tempat. Sesampainya di tempat itu, ibu panti pun menunjukkan poster yang dimana poster itu bertuliskan remaja yang hilang, dan fotonya Sulki pun terpampang di situ. Dan ibu panti itu pun bilang kepada Sulki, "Aku berniat memberitahunya, tapi dia harus mendengarnya darimu." Sulki menemui Bu John, dan Bu John pun bertanya, "Kenapa kau mau menemuiku?" Dan Sulki pun menjawab, "Kenapa kau mau menerimaku? Dan bagaimana kalau aku ini orang jahat?" Ibu John pun menjawab, "Kau sama sekali tidak terlihat seperti orang jahat, dan aku kasihan kepadamu." Dan di situ dia terlihat sangat sedih. Di akhir film, diperlihatkan Sulki yang berjalan sendirian sambil menangis. Dan di sekolah, Lee dan teman-temannya sedang berusaha menghubungi Sulki melalui handphonenya. Dan hari itu adalah hari presentasi penghargaannya. Dan terlihat Sulki yang berada dalam bus, dan ada seorang ibu-ibu yang meminta tolong kepadanya. Ibu-ibu itu pun berkata kepada Sulki, "Kau masih memakai kamera sekali pakai ya?" Dan ia pun berpikir Sulki adalah fotografer handal. Dan Sulki pun menjawab, "Kamera ini bisa mengambil gambar dengan cepat dan membantu merencanakan pekerjaanku." Dan tamat. Ending yang sangat menggantungkan sekali.